Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi penting yang sering keluar di tes CPNS tahun-tahun sebelumnya. Video ini dilengkapi dengan soal dan pembahasan. Nah, pantengin terus supaya setiap langkahnya dapat dipahami dengan baik. Ayo kita langsung mulai. Oke, kita langsung aja bahas soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini masuk ke dalam tipe figural serial ya, karena di sini terdiri dari banyak gambar yang tiba-tiba ada bolong satu gitu ya, ada yang kosong satu. Di sini kita harus cari untuk mengisi di sini itu yang mana yang cocok. Oke, sebelum kita bahas, kita review kembali sedikit tentang figural, oke? Nah, figural di tahun 2024 kemarin, di tes yang kemarin, yang keluar itu ada 3 tipe figural. Ada tipe figural serial, kemudian ada ketidaksamaan, dan yang satunya lagi analogi. Nah, apa yang membedakan ketiganya? Kalau untuk soal ini masuk yang serial. Serial itu contohnya itu banyak, di soalnya itu banyak gambar, 3 sampai 9 gitu ya, banyak gambarnya. Kemudian ada hilang 1 atau 2 gambar dan kita disuruh untuk memilih gambar yang tepat. Nah, kalau untuk ketidaksamaan, nanti disuguhkan 5 option, dari 5 option ini ada 1 yang berbeda dari yang lain. Jadi kita cari yang tidak sama ya. Kalau untuk analogi, itu nanti akan kita bahas di video berikutnya. Oke, sekarang kita akan fokus ke serial dan ketidaksamaan dulu. Nah, untuk figural sendiri, mau serial, ketidaksamaan, ataupun analogi, yang sering ditanyakan itu lebih ke kita fokus gambar ya. Kita lihat bentuknya berarti. Nah, ini triknya. Fokusnya itu ke bentuk, tapi kalau seandainya bentuknya tidak ada yang berbeda, kita bisa lihat jumlah objeknya. Oke, bisa dimainkan di jumlah objek, atau kalau memang jumlah objeknya tidak ada masalah, bisa jadi arah atau rotasi. Oke, arah atau rotasi. Kemudian kalau bukan arah atau rotasi, bisa jadi itu posisi elemennya. Oke, posisi elemennya. Maksud dari posisi elemen ini apa, Coach? Nah, nanti ada kotak, ada segitiga, ada kotak, ada lingkaran. Nah, itu ada elemen-elemennya di dalam soal. Kita fokus ke sana. Atau kalau memang bukan posisi atau elemen, bisa jadi arsiran. Nah, nanti bakal kita bahas contoh-contoh dari tiap-tiap soal ini ya. Nah, kita coba lihat di soal nomor 1 kita. Di sini ada gambar panah, ya. Bukan panah sih, lebih ke segitiga ya. Segitiga putih dan ada segitiga hitam. Ini posisinya mendatar. Terus di gambar kedua ternyata sudah nyerong gitu ya, dari datar menjadi serong. Kemudian dari serong dia berubah menjadi tegak lurus. Nah, di sini berarti lebih ke arahnya atau rotasinya. Oke, di sini pola yang berbentuk panah ini, ya, itu berputar. Berputar berapa derajat? Berputar sebanyak 45 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam. Jarum jam. Oke, kenapa disebut searah jarum jam dan 45 derajat? Jadi kita bisa pakai alat bantu seperti ini ya. Jadi posisi awalnya kan di sini ya, di tengah ya. Nah, di sini ya sejajar gitu ya. Terus tiba-tiba jadi kayak gini. Nah, tiba-tiba jadi kayak gini. Oke. Kalau pergeserannya sejauh ini itu 45 derajat. Tapi kalau pergeserannya dari atas ke bawah itu 90 derajat. Kalau pergeserannya dari sini ke samping sini itu 180 derajat. Oke, itu ya. Nah, karena dari posisi datar menjadi serong berarti
itu hanya 45 derajat. Oke, kemudian berputar lagi dari serong tegak lurus, itu juga 45 dan arahnya seperti ini. Makanya disebut searah jarum jam. Oke, kemudian di gambar kedua, kita lihat posisinya. Dari tegak lurus, kemudian serong ke sebelah sini arahnya. Nah, udah pasti dari sini dia akan mendatar ya, karena dia akan bergeser 45 derajat. Kita tinggal cek aja yang di option mendatar ya. Option A iya, berarti option B ini salah ya, karena dia tegak lurus. Option C benar juga, option D salah, dan E juga benar. Jadi kita bisa eliminasi dari option yang udah pasti salah. Nah, di sini kita lihat ada option A, C, dan E. Oke, kita lihat warnanya dulu. Hitam, putih. Hitam, putih. Udah pasti nanti hitamnya ada di sebelah kanan. Nah, yang option C juga kita salahkan karena hitamnya ada di sebelah kiri. Ya. Yang sisanya itu hanya A dan E saja. Oke, yang membedakan A dan E dari warna bunga di atas. Kita cek di seri kita yang di atas, di sini hitam, putih, hitam. Udah pasti di sini diselang lagi putih, hitam, putih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini masih tipe figural serial karena disuguhkan 9 tabel ya, 9 gambar yang mana ada 2 gambar di sini yang kosong. Jadi kita harus memilih 2 gambar mana yang cocok untuk mengisi kotak kosong di sini. Oke, kita perhatikan di sini ada komponen apa aja. Ada panah dan ada segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada segi 6 dan ada panah. Kemudian ada permainan warna ya. Oke. Kita lihat dulu dari panahnya. Panahnya mula-mula berada di sini arah ke kanan ya. Kemudian berpindah posisinya menjadi menyerong ke atas bagian kanan ya. Nah, kalau kita lihat ini berarti dia berotasi. Rotasi untuk panahnya ya, berotasi sejauh 45 derajat, kemudian berlawanan arah jarum jam. Ya, coba kita perhatikan. Dia posisi mula-mula di sini, kita pakai alat bantu. Kemudian tiba-tiba yang darinya di sini menjadi di sini. Nah, kalau setengah aja itu 45 derajat. Tapi kalau berpindahnya dari sini, kemudian naik ke atas, ini baru disebut 90 derajat. Ya, ini hanya 45 berotasinya. Oke. Kita lihat lagi dari posisi sini, kemudian naik ke atas juga ini 45 derajat. Nah, kita udah pegang satu kunci, panah berotasi 45 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Dari sini ke atas lagi. Berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, udah pasti yang untuk mengisi kosong di tengah ini ya, di tengah ini kita cek. Pertama ini panahnya ke bawah. Nah, kalau posisinya berlawanan arah jarum jam, udah pasti menggeser seperti ini. Dari posisi ini akan berada di posisi seperti ini untuk gambar berikutnya, karena 45 derajat. Nah, kita cek dari option. Mana yang arah panahnya nyerong ke bawah sebelah kanan, ya seperti posisi ini. Baru nanti dia bergeser dari serongnya menjadi datar ke sebelah kanan ya. Oke, berarti yang dicek kotak yang atas atau kotak yang bawah. Nah, karena ini posisinya atas, yang ini bawah, berarti kita cek kotak atas ya. Mana yang panahnya serong ke kanan bawah. Yang serong ke kanan bawah, oh ini iya serong ke kanan bawah, ini iya juga, ini juga iya. Berarti yang udah pasti salah, yang C dan yang E. Oke, kita ada 3 option nih. Kemudian kita cek lagi, ada perubahan warna ya. Dari di sini, dari hitam menjadi putih menjadi hitam. Berarti posisinya
bertukar, hitam, putih, kemudian hitam lagi. Nah, udah pasti yang di bawah ini putih, hitam, putih. Jadi kita cari kotak yang tengahnya berwarna hitam ya, dari putih, hitam, nanti udah putih. Berarti di sininya hitam. Oke. Yang mana hitam di antara ketiga ini? Ini putih, putih, hitam. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Gitu. Jadi kita gak perlu buang-buang waktu mencari yang di bawahnya lagi gitu, karena dengan yang atas aja udah menjawab jawaban kita. Nah, gitu caranya, dengan cara trik mengeliminasi option yang udah pasti salah. Lanjut, soal ketiga. Masih figural serial ya. Di sini yang kosong tengah bawah ini, dan di sini ada komponen elemen segi 5, yang mana di sini elemennya 2, di sini 1, di sini 3. Oke. Kemudian yang di bawahnya ini 3, 2, 1, 2, 3, 4, yang ini 5. Oke, kemudian yang bawahnya 2, ini nggak bisa dihitung karena belum ada gambarnya. Yang ini itu 4 ya. 4. Oke, coba perhatikan. Semua baris yang di sebelah sini adalah penjumlahan di antara gambar sebelumnya. Ya. Contoh, 2 ditambah 1 hasilnya 3. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, di sini 4, di sini 2. Berarti 2 ditambah berapa hasilnya 4? Nah, kita cari yang komponennya itu 2, karena 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, cek siapa yang 2? Yang 2 adalah option yang A. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, berarti yang di figural serial ini lebih ke menekankan jumlahnya ya. Angkanya, bukan bentuknya. Ini dia fitur terbaru di iOS CPNS, drilling soal. Dan ini hanya untuk pengguna paket Platinum. Fitur ini dirancang buat kamu yang mau latihan intensif per topik. Drilling soal bisa dikerjakan berkali-kali dengan maksimal 50 soal dan waktunya maksimal 100 menit. Selesai ngerjain, kamu akan langsung mendapatkan riwayat pengerjaan dan pembahasan lengkap. Di sini juga kamu bisa atur sendiri mau ngerjain berapa soal, berapa menit, dan bisa pilih per topik dari semua subtes SKD. Cocok banget nih buat kamu yang lagi latihan intensif. Yuk, mulai drilling soal sekarang. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di soal ini masih tipe figural yang serial, hanya ada satu yang kosong di bagian ujung bawah. Dan kita lihat di sini ada komponen segi 4, segi 3, segi 5, kemudian ada yang kecil-kecilnya ya, seperti panah, bintang, lingkaran setengah gitu ya. Nah, kita cek dulu pertama lebih ke jumlah dari sisinya atau seginya ya. Nah, ini di sini itu segi 4 yang pertama, kemudian yang ini segi 3, kemudian yang ini segi 5. Dan yang kedua di sini, yang pertamanya ada segi 5, ada segi 4, dan ada segi 3. Yang terakhir, di bagian paling bawah, barisnya ada segi 3, ada segi 5, dan di sini kosong. Oke, di tiap baris harus ada satu mengandung segi tersebut. Maksudnya gimana? Nah, di baris pertama ini ada si 4, 3, 5, kemudian 5, 4, 3, dan ada 3, 5. Pasti di sini yang kosongnya adalah segi 4. Kita tinggal cek aja di bagian optionnya, yang bukan segi 4 berarti bukan jawabannya. Nah, yang A ini salah karena dia segi 5, yang B ini juga salah karena dia segi 3. Jawaban kita antara option C, D, dan E. Oke. Yang membedakan dari ketiga ini ada komponen kecil yang terdiri di gambarnya. Kita cek lagi. Di sini ada setengah lingkaran, bintang, panah. Kemudian di sini ada bintang, panah, setengah lingkaran. Nah, kira-kira di bagian ujung sini apa komponen yang belum ada? Ya,
Di sini ada panah setengah lingkaran, berarti di sini bintang. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Di soal ini masuk ke figural ketidaksamaan. Arti dari ketidaksamaan artinya kita cari yang tidak sama. Nah, kita tinggal pilih mana nih yang berbeda dari yang lain. Oke, ketidaksamaan dia sangat spesifik ya. Dia tidak ada soal, langsung optionnya aja. Bagi beberapa yang tidak paham, jadi bingung gitu ya. Ini maksudnya apa? Padahal kita di sini diminta untuk mencari yang berbeda. Oke. Nah, di gambar option A, B, C, sampai E, itu semuanya ada segi 3, tapi berbeda-beda arahnya. Kemudian ada panah dan ada garis putus-putus ya. Kita lihat di sini garis putus-putusnya di atas, panahnya di bawah. Nah, ini di atas, panahnya di bawah. Yang B, panah dan garisnya di posisi yang sama, sama-sama di bawah. Yang C, garis putus-putusnya di atas, panahnya di bawah. Yang D, garis putus-putusnya di bawah, panahnya di atas. Yang E, garis putus-putusnya di bawah, panahnya juga di atas. Jadi kesimpulannya, semua di optionnya itu, si panah dan garis putus-putus di tempat yang berbeda. Kalau nggak di bawah panah, di atas panah, atau sebaliknya. Ya, tidak pernah satu tempat yang bersama. Tapi di option B ini, panah dan garis putus-putusnya sama-sama di bawah. Jadi yang berbeda adalah yang option B gitu. Oke, ini soal terakhir, coba kita bahas. Untuk figural ini masuk ke tipe ketidaksamaan juga, jadi kita tinggal milih satu yang berbeda dari yang lain. Nah, kira-kira sepenglihatan kita yang berbeda yang mana ya? Bisa kita cek dari option A. Di option A ada satu bangun, ya, jadi option A sama option C dan option E itu terdiri dari satu bangun, tetapi option B dan option D ada dua bangun ya. Nah, yang di option A ini terdiri dari berapa sisi? Kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang option A ini ada 8 sisinya. Option B kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, option B ada 7 sisinya. Option C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juga sama-sama 7. Option D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Option D juga sisinya 7. Dan yang terakhir option E 1, mana dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi kesimpulannya ini lebih ke melihat sisinya. Semua option itu sisinya 7, tapi hanya option A aja yang 8. Jadi udah pasti yang enggak sama adalah yang option A. Nah, itu dia soal yang kita bahas pada video kali ini. Semoga membantu teman-teman memahami materi dan soal dengan lebih baik. See you next video. Bye-bye.